Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk menambahkan sebuah fitur lagi di mini blog kita, yaitu untuk tambah blognya. Kita akan coba buat form tambah blognya di bawah dari layoutnya ini. Jadi setelah layoutnya kita buat di bawahnya, yaitu untuk form inputan tambah postingan barunya. Kita langsung masuk ke codingan kita. Nah, pertama-tama di sini kita buat saja dulu HTML untuk membuat inputannya. Ini kita masukkan di setelah div layoutnya. Nanti dari sini ke sini kita tulis di bawah sini di dalam div lognya, cuman di luar dari div layoutnya. Ini kita buat saja dulu judulnya. Kita buat namanya add post. Kemudian kita buat form yang nanti akan menjalankan sebuah fungsi, atau kita get berdasarkan ID-nya akan menjalankan fungsi pada saat tombol submitnya diklik. Ini kita sebut saja namanya form add. Setelah itu buat input. Sini kita bisa buat input tipe submit atau button tipe submit yang fungsinya itu sama sebenarnya. Dan kasih value. Sini kita sebut saja namanya tambah. Nah, kemudian kita buat lagi beberapa input tipe teks, kita kasih ID dengan nama ID-nya. Sini kita sebut saja nama ID-nya title. Yang nanti kita bisa ambil get element by ID berdasarkan value-nya. Setelah itu teks area. Kita kasih ID dengan nama body. Nah, sini kita kasih placeholder dengan nama masukkan title post. Nah, di sini kita kasih juga placeholdernya. Placeholder masukkan body post. Kita coba save, yang nanti kita ambil isi dari inputannya berdasarkan ID-nya, yaitu ID title ini dan juga ID body ini. Kita cek tampilannya di web browser seperti apa. Load. Nah, tampil seperti ini. Jadi ada inputan untuk title postnya dan ada untuk body dari postnya atau isi dari postingannya. Ini ada tombol tambahnya. Di sini untuk bagian bodinya kita coba styling supaya tampilannya itu sama dengan input teksnya nih. Kita masuk lagi di codingan kita coba styling untuk teks areanya. Kita masuk ke stylingnya. Nah, di sini di styling untuk inputnya kita tambahkan saja satu tag lagi, yaitu untuk tag teks area. Jadi yang dia styling itu cuma di tag input dan juga tag teks area yang akan dia styling seperti yang ada dalam sini. Kita save. Kita coba cek, reload. Nah, maka akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya setelah kita buat tampilan dari inputannya, kita akan buat untuk bagian fungsi dari tombolnya ini. Kita masuk ke codingan, kita scroll di script JavaScript-nya. Nah, pertama-tama kita get dulu berdasarkan ID dari formnya. Kita buat var, kita sebut namanya form add post, dimana kita dokumen titik get element by ID berdasarkan nama ID yang ada di formnya, yaitu form add. Setelah itu kita fungsikan form add postnya ini yang sudah kita ambil berdasarkan ID-nya. Kita form add post, kemudian kita jalankan eventnya, add event listener, dimana pas saat dia mengklik submit
dia akan menjalankan sebuah function eventnya. Di sini kita masukkan event defaults, yaitu pada saat kita klik submitnya dia tidak akan nge-reload halamannya. Kemudian di sini kita ambil value dari inputan berdasarkan ID-nya tadi yang sudah kita masukkan ke dalam inputannya. Pertama kita buat variabel, kita sebut saja namanya value title. Kita ambil value berdasarkan ID-nya, get element by ID. Namanya tadi, namanya title. Kita ambil value-nya atau isi dari inputannya. Nah, kemudian untuk variabel kedua kita tampung namanya value body. Kita ambil get element by ID berdasarkan inputan yang ID-nya itu namanya body. Kita ambil isi dari inputannya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa cek isi dari value dan bodinya ini. Kita buat saja menggunakan yang namanya console log. Console.log kita buat berupa objek, karena nanti yang masuk ke data.json itu berupa objek, nantinya ada key dan juga value-nya. Sini key-nya kita samakan dengan yang ada di data.js. Value title berdasarkan value dari title-nya. Dan juga untuk key kedua yaitu body, kita ambil berdasarkan value body, variabel yang menampung value-nya. Kita coba cek title dan bodinya ini masuk atau tidak. Masuk di web browsernya, reload. Kita coba inspect element. Itu kita masukkan inputannya. Contoh sini post test 123456778. Kita cek di konsol, klik tambah. Nah, tampil seperti ini. Nah, dia berupa objek, title dan juga bodinya. Selanjutnya kita akan coba masukkan data yang kita inputkan ini masuk ke dalam data.js nya, yaitu yang berupa array objek tadi. Kita masukkan inputannya ini masuk ke data.js nya. Kita masuk codingannya. Jadi sini kalau kita ingin masukkan data ke dalam sebuah array, kita lakukan yang namanya push. Sini kita komen saja console log-nya. Kita masukkan di bawah. Kita panggil variabel yang menampung list block-nya. Itu block, kemudian kita lakukan push supaya nanti datanya itu masuk ke dalam indeks yang paling terakhir. Kita push, kemudian dia berupa objek. Kita masukkan key-nya title. Dia berdasarkan value title dan juga body berdasarkan variable value body. Kita save, kemudian kita cek lagi, kita coba console log isi dari blocks yang baru setelah kita lakukan push. Save, kita coba reload. Nah, di sini kita coba masukkan datanya. Post 123, kemudian di bodinya post content 123456778. Klik tambah. Nah, maka akan tampil di sini berupa array objek yang ada indeksnya, indeks 0, 1, 2, 3. Yang kita masukkan itu masuk di indeks terakhir, yaitu indeks ketiga. Itu masuk postingan dan juga title-nya. Nah, di sini sudah masuk ke array-nya, cuman dia belum masuk ke dalam list block-nya ini. Nah, cara untuk masukkannya ke dalam list block, kita panggil sebuah fungsi yang sudah kita buat di video sebelumnya, yaitu tampil block-nya untuk menampilkan looping dari list block-nya. Kita masuk codingan. Di sini kita komen console log-nya. Kemudian kita panggil fungsi yang sudah kita buat, yaitu tampil block, yaitu fungsi yang melakukan looping dari variable block-nya. Kita looping berdasarkan blocks yang baru. Kita save, kita jalankan, reload. Nah, sini kita coba tambahkan datanya. Contoh postingan 1 tes postingan
123456778 tambah. Nah, akan muncul di sini postingan 1 dengan bodinya yaitu tes 123456778. Kita coba masukkan lagi datanya. Postingan baru lagi. Inputannya untuk bodinya kita buat postingan. Kita buat random nomornya tambah. Nah, masuk datanya di sini. Cuman di sini masalahnya pada saat kita reload, postingan yang kita masukkan ini itu akan hilang seperti ini. Kita belum buat yang namanya server setnya atau bagian servernya, dan juga database-nya yaitu tempat penyimpanan datanya nanti. Sekian video kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Have a nice day.